Sugeng rawuh para pamirsa wonten ing SS Podcast dinten iki malih ing temanipun cerita magangku. Sanak sois lagi, remalik kembali pang podcast SS cerita magang saya. Kali ini kita mau kasih sebuah cerita sama kalian. Nah, aku mau cerita dulu dikit nih ya, karena kemarin aku tuh habis magang karena kita udah ada di semester akhir. Nah, kita berdua nih kuliah, guys. Jadi kita udah mau lulus dan kalian pasti tahu kalau kita kuliah itu ada kegiatan yang namanya magang atau KKN nih. Kalau istilahnya ada yang KKN kayak gitu kan. Nah, kemarin aku magang. Nah, kamu juga magang. Iya, dan aku tahu kamu magang di salah satu stasiun televisi yang ada di daerah Jawa Tengah ya. Nah, ada nggak sih cerita-cerita yang kayak bikin kamu nambah wawasan? Nambah wawasan hidup bersama teman-teman, bersama partner magang, menambah wawasan dengan teman di dunia lain. Teman dunia lain. Waduh. Kan biasanya kita setiap ada KKN seperti kemarin yang viral itu KKN Desa Penari. Film kan? itu. Itu Nah, antara horor banget itu. nyata apa enggak sih menurut kamu? Aku belum menyelidiki sampai situ. Kalau aku sendiri sih ya mikirnya sih ya emang ada kan, karena setiap daerah apalagi yang terpencil itu pasti ada cerita tersendiri di sana seperti apa, dan pasti ada hubungan sama yang mistis yang gaib kayak gitu pasti ada. Nah, emang ini kamu ada kaitannya sama itu juga nih? Sebenarnya nggak sehoror itu sih, ini nggak ke desanya tapi ke tempat tinggalnya. Dan aku udah mulai ke tempat tinggalnya. Jadi biasanya kita kalau ke tempat baru. Benar-benar tempat tinggalnya itu maksudnya apa? Kos-kosan. Kos-kosan. Jadi kamu di sana ngekos ya? Di sana ngekos. Iya. Jadi aku mulai aja kan biasanya kita kalau KKN atau magang ke tempat baru gitu kan, kita kan beradaptasi nih, dan setiap kita berpindah ke suatu tempat pasti ada aja kayak mereka menyambut kita atau mungkin mengajak kenalan gitu kan. Nah, kebetulan daerah tempat aku magang ini kos-kosannya dekat dengan televisi tersebut. Nah, dia ada di ujung banget di antara perbatasan antara kota satu dan kota yang lainnya. Tapi terpencil nggak itu? Ya, terpencil. Maksudnya Dia di terpencil? ujung. Dan kosanku itu di bawah bukitnya dan televisinya itu di atas bukitnya. Mungkin ada yang tahu ya. Kayak gitu. Dan di belakangnya itu udah kayak lahan-lahan. Udah kayak lahan-lahan jagung yang banyak. Dan televisinya itu pun, stasiun televisinya di bawahnya itu udah kayak dikelilingin hutan, dia sendirian di situ. Jadi kita bisa melihat daerah di bawahnya kayak jembatan, terus di situ juga ada banyak pembangunan saat itu. Sepi banget tuh pasti temannya ya? Sepi. Nah, kebetulan kos-kosan aku ini kita cuman dihuninya itu enggak kayak kos-kosan yang lain yang biasanya yang tiap bulan ada penghuninya tuh enggak. Jadi mungkin kos-kosannya itu lebih ke anak-anak yang magang di stasiun televisi itu. Berarti benar-benar cuma sedikit ya? Iya, dan itu kan kita tahu kan kalau di sana magangnya itu enggak, maksudnya setiap bulan selalu ada gitu kan, pasti ada jeda dan enggak semua kamar ditempati. Aduh. Nah, untuk ceritanya sendiri itu kita di malam pertama nih, walaupun kita saat itu ramai. Jadi pas aku masuk dengan bertiga dengan teman-temanku, yang teman-teman kita yang dari kampus. Di situ bertiga. Nah, di situ juga ada anak-anak SMK, tapi kos-kosannya ini dua lantai. Kosan-kosannya dua lantai. Ada berapa kamar itu di situ? 3 kamar di bawah, 4 kamar di atas. Nah, di kamar bawahnya itu ada satu mas-mas yang udah kerja dan udah ngekos di situ udah lama. Yang di atasnya mbak-mbak juga, dia kerja udah ngekos lama juga di situ. Nah, di situ itu cuma 2 orang. Iya, selain anak magang. Kalau misalnya nggak ada anak magang ya udah cuma mereka berdua. Tapi kemarin kalian kan bertiga itu kan yang satu cowok kan, teman kita kan, yang untungnya cowok. Iya, untungnya cowok. Nah, di depan kos-kosannya ini, gerbang itu ada kayak pos kamling, dan itu kebun sampai ke depan sana, sampai ke depannya itu kebun, tapi ada rumah penduduk juga cukup ramai. Tapi kalau misalnya di sana itu jam 8 tuh udah sepi. Gitu, udah kayak sepi, kita cuma dengerin suara jangkrik. Itu jaraknya gimana tuh dari rumah ke rumahnya tuh? Lumayan jauh? Deket sih, nggak terlalu jauh gang, terus ada rumah gitu. Tapi yang pas di depan rumah kos-kosan kami ini, dia emang kayak ladang orang, itu udah jagung dan luas kayak gitu. Nah, untuk malam pertama nih, kita mulai aja ya. Di malam pertama
saat itu aku sama temenku, oh iya, dengar suara orang kayak ngetok-ngetok paku di jam 12 malam. Paku itu ya, jadi kayak lagi nukang gitu. Iya, lagi nukang, ketok-ketok paku. Dalam hatiku ini, oh mungkin temanku yang si cowok, kan aku sekamar sama temanku yang cewek. Jadi kita sekamar berdua. Di samping kamar kita itu kamar mbak-mbaknya yang udah lama. Terus di depan kamar kita itu kamar kosong. Terus di depan kamar mbak-mbaknya lagi kamar temanku yang cowok. Jadi kita depan-depan. Depan-depan. Nah, habis itu tengah malam itu dengar suara ketok-ketok paku. Paginya aku nanya ke temanku, kamu dengar suara, kamu yang semalam ngetok-ngetok paku nggak? Aku kira dia lagi beres-beres kan, karena kita baru nyampe gitu. Enggak tuh, aku udah tidur, kata temanku. Yakin kau? Aku bilang kayak gitu. Iya beneran gitu. Terus aku sama temanku udah sering ngeliatin nih yang cewek. Waduh. Nah terus malam-malam itu kita sering dengar orang setiap jam 3 ngetokin tiang listrik. Iya. Dan itu nggak cuma aku yang dengar, itu semua orang dengar gitu. Ketok tiang listrik. Kayak suara denger teng-teng kayak gitu. Nah pas saat itu malam kedua itu temanku yang cowok pulang. Dia pulang nganter ceweknya. Terus dia waktu itu hujan deras. Kita nyampe aja dari sini ke sana itu lagi hujan deras. Terus pas yang malam kedua itu aku berdua sama teman cewekku, yang si mbak ini nggak nginap di kamarnya. Waduh. Nggak nginap di kosan. Temanku lagi balik. Bener-bener cuma berdua nih. Bener-bener cuman berdua. Terus aku kan sering semenjak di sana itu malam pertama kedua tidurnya lama, kayak jam 12-an gitu kan. Nah, waktu itu aku udah tidur sebelum jam 12, tapi aku kayak kebangun terus aku dengar suara ketok-ketok lagi. Nah, aku takut nih, oh apa temanku udah balik gitu kan. Nah, aku tanya lagi. Dia emang udah balik dan dia langsung tidur. Dia nggak aku nggak ngetok-ngetok paku. Kemarin malam juga aku nggak ngetok-ngetok paku. Terus siapa? Aku bilang. Terus setiap malam itu lagi kita dengar lagi yang teng-teng-teng itu. Terus aku penasaran kan, di malam-malam berikutnya aku penasaran. Kebetulan jendela aku itu dekat dengan pohon mangga. Dan di belakangnya lagi itu ada tanah kosong, itu ada pohon pisang, itu udah ada rumput liar nggak keurus. Pokoknya depan belakang kos-kosan kita itu diapit dengan tanah kosong. Maksudnya kayak bukan tanah kosong sih, kayak ladang gitu. Kalau depannya ladang, itu bener-bener gelap dong ya. Iya, itu bener-bener gelap dan lampu di situ nggak dinyalain. Wow. Jadi kan kita di bawah bukit tuh, di atas bukitnya kan menuju ke televisinya. Terus jalannya itu ada yang lewat lahan itu. Nah itu bener-bener gelap, nggak ada penerang, maksudnya nggak ada lampu jalan sama Terus sekali. gimana kalau kalian waktu masuk malam itu ya? Kebetulan kita pas magang itu cuma sekali yang pulang malam dan gitu, dan kita muter. lewat jalan yang emang benar-benar masih rame gitu ya. Iya. Nah terus kayak pas malam yang aku begadang itu karena ngerjain laporan kan. Aku ngeliat lewat kaca, kan kacanya itu walaupun depan kita lah tanah, kan kita di lantai 2, kamarku di lantai 2, aku bisa ngeliat langsung ke jalan raya kayak gitu. Nah aku lihat kok nggak ada kayak gitu, kok nggak ada orang, tapi ada suara teng 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 gitu. Aku tanya lagi nih ke temanku. Nah kebetulan temen cowokku ini orangnya yang tidurnya pagi, jadi dia selalu melek sampai jam 2-3 pagi gitu. Dan itu yang ketok teng 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 itu selalu bunyi jam 3-an. Terus aku bilang, kamu denger nggak? Iya aku denger mbak, kapan-kapan yuk kita liatin bareng aku gitu. Soalnya aku udah pernah nengok lewat jendela kamar, tapi nggak kelihatan. Aku bilang gitu, nggak ada orang sama sekali gitu. Nah terus setelah di pertengahan mau ke pertengahan bulannya magang kita itu, aku waktu itu tidur sama temanku. Ini yang paling horor sih menurut aku. Ini yang paling horor. Jadi kita kan ranjangnya berdua, dibagi dua gitu, masing-masing satu ranjang. Aku dekat pintu, dia di dekat jendela yang ke arah pohon mangga itu, yang ke arah keluar itu ranjangnya. Kita dampingan. Nah waktu itu aku kayak habis begadang tidur jam 12 atau jam 1-an gitu, aku tidur. Nah tiba-tiba aku kayak tersadar, kebangun, tapi aku nggak bisa gerak. Orang biasanya kan disebut sleep paralysis gitu ya, sleep paralysis. Tapi entah kenapa setiap kita lihat, kayak setiap aku bangun kayak gitu, yang dimana setiap aku tersadar, antara sadar dan enggak dan sleep paralysis itu, aku selalu ngeliatin yang enggak. Dan itu udah terjadi nggak cuma sekali itu, udah dari zaman aku SMA kayak gitu. Zaman SMA aku juga lebih parah, soalnya kan nanti kita bahasnya di lain kesempatan aja ya. Zaman SMA ini lebih banyak lagi cerita horornya. Nah pas magang ini
aku kayak ngelihat, aku kayak sadar kan, kebangun, kesadar, tapi aku nggak bisa gerak. Aku ngelihat di samping temanku yang duduk ini, yang tidur ini, dia kan tidur ranjang kita kan ya udah standar ukuran standar gitu loh. Tapi aku lihat cewek di situ, dia kayak duduk selonjor sambil nunduk. Tapi aku udah mulai merinding. Tapi rambutnya panjang nutupin mukanya. Tapi aku bisa lihat dia tuh kayak nunduk diam aja. Tapi gitu. kamu kira itu temen kita itu bukan? Enggak, Be. Bener-bener jelas. Bener-bener aku ngeliatin 2 orang di situ. Gila. Aduh, aku lagi sendiri lagi. Dan si temanku itu lagi tidur kan. Aku ngeliatin, wah nggak beres nih. Aku udah baca-baca ayat kursi, terus aku tidur lagi. Nah, keadaan kita waktu itu lagi tidur tuh selalu mati lampu. Tapi aku bisa lihat kayak bayangan kayak orang gitu. Walaupun mati lampu, tapi ada cahaya dari luar. Dari luar kita bisa lihat, bisa remang-remang lah kelihatannya. Aduh, adem langsung nih. Terus habis itu aku tidur lagi kan, berusaha tidur lagi. Nah, aku kebangun lagi dan tersadar, dan ini aku kebangun lagi. Aku masih nggak bisa gerak, nggak bisa nafas. Aku lihat lagi si cewek itu. Aku pengen teriak. Tapi nggak bisa pasti. Aku pengen teriak ngebangunin temenku. Itu kayak istilahnya kita tindihan tuh nggak sih? Iya, ketindihan. Aku pengen teriak kayak gitu. Tapi dia tuh kayak diem aja, nggak ganggu atau nggak apa. Itu udah 2 kali ya? Udah 2 kali. Iya. Aku udah merinding. Udah 2 kali. Terus dalam hatiku yang apa ya itu? Aku berinisiatif untuk kalau aku ketiduran lagi, terus aku kalau kebangun lagi, pokoknya aku harus mengerahkan seluruh energiku untuk nyalain lampu. Pokoknya yang di pikiranku cuma itu. Kayaknya kalau aku nyalain lampu dia bakal pergi kayak gitu. Soalnya itu gelap kan. Terus yang ketiga, yang pas kebangun ketiga itu aku bener-bener langsung apa ya, entah energi dari mana, aku langsung loncat nyalain lampu. Dan itu masih ada? Udah nggak ada. Enggak, maksudnya kamu bangun, kamu lihat kan ketiga. Kamu pas nengok itu memang masih ada? Yang ketiga itu aku udah nggak tahu, soalnya aku tidur langsung. Pas aku merasa aku akan sadar, aku langsung nyalain lampu. Temanku kaget kan, kamu kenapa mbak, kayak gitu. Nggak apa-apa. Aku tahu karena dia ini parno orangnya, jadi aku nggak mau ceritain malam itu. Itu udah aku nggak bisa tidur kan, kebangun. Terus besoknya lagi ya udah, aku ceritain ke dia. Langsung dia, wah kita udah nggak bisa matiin lampu nih kalau tidur. Tapi tuh yang pas aku ngelihat dia tuh kayak pengen ngomong sesuatu ke aku, tapi bener-bener nggak keingat sama sekali, nggak ada dalam pikiranku kayak gitu. Nah, aku ceritain ke temanku juga parno, apa sih yang pengen dia sampaikan, apa dia pengen kenalan ya, aku kayak gitu. Soalnya kan waktu itu kita ruangannya lembab, hujan terus kan, kayak gitu. Pantes ya. Dan katanya kalau misalnya kita lagi banyak pikiran, lagi stres, peluang untuk bisa apa ya, merasakan kehadiran mereka itu bisa lebih, iya benar, bisa ada. Apalagi gitu. Emang banyak kamar yang kosong dan emang jarang ditempati kos-kosannya itu. Dan itu dibersihin kalau ada yang mau ngekos aja, yang ada yang mau masuk. Kamarnya bersih sih kamarnya, kayak gitu. Jadi waduh udah nggak beres nih. Dan selama beberapa minggu itu kita masih dengar suara teng-teng itu, tapi yang paku-pakunya itu udah nggak ada, hanya beberapa malam pertama masuk. Tapi kalau suara teng-teng kayak tiang listrik itu bukannya kadang sering kalau orang ronda tuh kan. Aku pasti kayak gitu. Ternyata setelah aku klarifikasi, benar ternyata orang ronda, tapi tetap ada sesuatu yang kita dapat lagi dari mbak penghuni lama ini. Oh iya, berarti nggak cuma kalian aja, nggak cuma kamu aja. Nah kebetulan temen cowokku ini juga kayak dia bisa ngerasain keberadaannya. Ah iya, aku tahu. Kamu tahu dia kan? Aku tahu dia emang orangnya peka banget. Dia cukup peka. Ya emang ada katanya dia, itu emang ada kayak gitu. Dan emang setiap tempat tuh pasti ada sih, tapi kan ada yang misalnya mau baik sama kita, maksudnya dalam artian gak mau ganggu gitu, cuman beberapa ada yang pengen kenalan doang. Emang kadang beberapa ada yang jahil atau pengen musinin aja. Nah setelah itu aku karena udah penasaran kan, dan mbak-mbak itu kan dia selalu pulang jam 10 malam, dia kan kerja full time dari pagi sampai malam. Nah sekali waktu dia kayak apa ya, kita kenalan gitu. Udah lama baru kenalan sama penghuni lama. Terus aku nanyain, mbak gitu, mbak pernah dengar suara orang ngetok-ngetok aku nggak kalau malam? Oh iya, itu pernah pas saya pertama baru masuk katanya dia. Tapi pas setelah lama udah nggak ada, kayaknya mungkin memang pengen kenalan katanya dia kayak gitu. Nyambut lah istilahnya. Iya nyambut. Nah dulu katanya dia, aku kamarnya di tempat kamar temenmu yang cowok, katanya dia kayak gitu. Terus karena alasan apa dia pindah.
Nah emang kalau di kamar temenmu yang cowok itu panas, kamarnya panas, dan kamar kita itu lebih adem. Di barisan kita, kamar mbaknya juga itu lebih adem. Nah dia bilang, tapi di kamar ini, di kamar temen cowok itu emang aku nggak pernah ngeliat yang aneh-aneh, selalu yang dengerin ketok paku itu. Kemudian pas aku pindah ke kamar yang baru ini, di samping kamar kita, dia kan jendelanya kayak pakai apa ya, deketan sama jendela kita gitu, samping-sampingan. Nah aku sering kayak ngeliat bayangan hitam gede di jendela, katanya dia kayak gitu. Seriusan mbak? Aku mastiin kan, iya bener, aku sering kayak, dia kayak ngeliatin aku, tapi kayak ngeliatin doang. Entah itu penunggu di kamarmu atau di kamarku, aku langsung merinding kan. Apa ya? Serius. Aku boleh kayak ngasih ini nggak, itu tuh kayak kalau gede gitu kan pasti kan kayak kita pikiran kayak gender. Nah itu kan kayak apalagi kamu bilang tadi di balik jendela itu ada pohon mangga besar. Itu tuh daunnya rantingannya tuh benar deket jendela kita. Oh iya sih. Dan di sebelahnya itu lahan yang nggak keurus, ada pohon pisangnya, tempat para poci-poci biasanya kan. Dan apalagi cewek-cewek lagi di situ, ya pantas aja sih mbaknya ngerasa kayak diliatin. Aku nggak ngerasa diliatin, dia ya udah kayak gitu. Tapi aku milih pindah karena di kamar sebelah panas, tapi ya di situ kayak gini ininya, keadaannya gitu. Makanya aku pulang kerja selalu kayak ngebersihin kamar mandi, terus lampu kamar mandi nggak pernah dimatiin. Jadi aku sama temenku biasanya kalau kita keluar kamar mandi selalu matiin lampu kamar mandi. Kamar mandinya kan dibuat bareng-bareng gitu kan. Selalu matiin kamar mandi. Nah mbaknya tuh selalu ngebersihin kamar mandi, setiap pulang selalu nyalain semua lampu, udah kayak gitu. Nah temenku ini saking parnonya, dia mandi pun dia buka pintu kamar mandi coy. dan aku sama temen cowokku disuruh ngobrol sampai dia selesai mandi. Saking parnonya ya. Parnonya. Ya ampun. Yang itu aja sih yang aku alamin yang pas magang. Yang paling serem itu yaitu ngeliatin si yang anak itu bener jelas ada di sampingnya teman kita itu ya. Gila. Ada lagi gak kira-kira waktu kalian udah mau balik atau gimana? Setahu aku kan kamu ditinggal duluan nih sama teman kita nih, jadi kamu otomatis tidur sendiri di situ kan waktu dia pulang. Tapi nggak ada, alhamdulillah, pas aku tidur sendiri. Ya emang sih pas aku lihat tuh kita kayak lagi banyak pikiran, stres gitu kan, jadi kayak rentan banget. Iya, soalnya kita juga disibukkan sama ini kan. Tapi di tempat magang ada nggak? Atau cuma di kos-kosan aja? Kalau di tempat magang nggak ada sih, aman-aman aja. Nggak ada, soalnya kita juga nggak pernah sampai malam gitu kan. Sih. Walaupun tempatnya nggak horor, tapi nggak aku juga nggak terlalu ini sih, nggak di tempat magangmu nggak ada, nggak begitu ada cerita. Kita adanya di kos-kosan ini malah ya, di kos-kosan kita. Wah boleh nih kayaknya kita di part selanjutnya kita bakal bahas kos-kosan kita. Terima kasih sekali temanku. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan cerita magang kali ini. Sampai jumpa di next episode kita bakal bahas apa lagi. Nah buat kalian kayak kemarin aja sih, buat kalian yang punya cerita-cerita mitos atau apa di daerah kalian, atau kalian punya pengalaman pribadi yang emang bener-bener pengen kalian share dan itu bisa ngasih informasi lebih ke teman-teman kita yang lain, boleh banget kalian bisa hubungin kita berdua, bisa DM atau apa, pokoknya nanti kita kasih alamatnya, atau bisa langsung komen di postingan ini. Apa aja, jadi nanti kita bahas, kita ulik semua. Oke? Thank you sudah mendengarkan. Bye.